konsep coding dan kecerdasan artifisial, Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Republik Indonesia dalam naskah akademik, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah menjelaskan tentang konsep coding dan kecerdasan artifisial. Sebelum membahas lebih mendalam mengenai pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial (KA), kita perlu mendefinisikan beberapa konsep kunci yang terkait, yaitu berpikir komputasional, pemrograman, coding, dan kecerdasan artifisial. Berpikir komputasional. Berpikir komputasional, menurut Wing, 2006, merupakan sikap dan keterampilan yang dapat diterapkan secara universal, serta dapat dipelajari dan digunakan oleh semua orang yang ingin belajar dan menggunakannya. Berpikir komputasional dilakukan melalui dekomposisi, yaitu memecah masalah besar menjadi bagian-bagian kecil yang lebih mudah dikelola dan diselesaikan. Pengenalan pola atau kemiripan dalam data atau masalah, sehingga dapat digunakan untuk menemukan solusi yang serupa dalam situasi lain. Abstraksi dengan cara menyaring informasi yang relevan dan penting, dan berpikir algoritmik dengan menyusun langkah-langkah logis untuk menyelesaikan masalah. Berpikir komputasional merupakan proses berpikir yang digunakan untuk menghasilkan solusi dengan langkah-langkah komputasi yang dapat meningkatkan kemampuan analisis seseorang. Solusi tersebut dapat dilanjutkan dengan tindakan computational acting berupa penggunaan teknologi atau pemrograman. Pemrograman adalah proses merancang, menulis, dan menguji kode yang digunakan untuk mengembangkan perangkat lunak dan aplikasi komputer. Pemrograman mencakup aspek logika, algoritma, serta struktur data untuk menyelesaikan masalah tertentu. Coding merupakan tindakan dalam menerjemahkan keinginan intentions manusia ke dalam format yang dapat dimengerti komputer melalui bahasa pemrograman. McConnell, 2004. Coding juga mengacu pada salah satu praktik pemrograman atau pemberian instruksi kepada komputer, misalnya robot, chip, perangkat kecil yang menerapkan solusi yang dikembangkan melalui pemikiran komputasi. Walaupun pemrograman dan coding memiliki cakupan yang berbeda, namun dalam beberapa artikel pembelajaran coding untuk sekolah, dua istilah tersebut sering digunakan bergantian dan dilihat sebagai sinonim. Mills dan kawan-kawan, 2024. Pembelajaran coding dapat dilakukan dengan beberapa metode, seperti plug coding yang menggunakan perangkat komputer dan perangkat lunak, unplug coding yang mengajarkan konsep pemrograman tanpa menggunakan komputer melalui aktivitas fisik atau game, dan internet-based coding yang memungkinkan pembelajaran melalui platform daring interaktif melalui koneksi internet. Resnick dan kawan-kawan, 2009. Grover dan P., 2018. Berdasarkan konsep tersebut, maka coding dapat dipahami sebagai praktik pemrograman perangkat komputasi dengan melibatkan kemampuan berpikir komputasional dan algoritma secara internet-based, plug dan unplugged. Kecerdasan artifisial. Para ahli mendefinisikan KA secara berbeda-beda tergantung dari sudut pandang masing-masing. Kaplan dan Hanlin, 2019, mendefinisikan KA sebagai kemampuan sistem untuk dapat menginterpretasikan data eksternal dengan benar, belajar dari data tersebut, dan menggunakan pembelajaran tersebut untuk mencapai tujuan dan tugas tertentu. Menurut Poole dan McWherce, 2010, KA dipahami sebagai bidang studi yang mempelajari sintesis dan analisis dari agen komputasional computational agent yang dapat bertindak secara cerdas. Russell dan Norvig, 2010, mendefinisikan KA sebagai studi mengenai agen cerdas yang dapat menerima persepsi lingkungan dan melakukan tindakan. Agen dapat berpikir seperti manusia, thinking humanly, bertindak seperti manusia, acting humanly, berpikir rasional, thinking rationally, dan bertindak rasional, acting rationally. Dalam hal ini, kecerdasan artifisial merujuk kepada bidang dalam ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang mampu
menjalankan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pengenalan pola, pengambilan keputusan, dan pemrosesan bahasa alami. Dalam perkembangannya, KA mencakup berbagai subbidang seperti pembelajaran machine learning, pembelajaran mendalam deep learning, KA generatif, dan model bahasa besar large language models. Machine learning berfokus pada pembelajaran sistem dari data tanpa melakukan pemrograman secara eksplisit. Deep learning menggunakan jaringan syaraf tiruan dengan banyak lapisan mendalam untuk mempelajari pola dari data yang jumlahnya banyak dan dapat digunakan untuk menyelesaikan beberapa tugas kompleks seperti klasifikasi gambar, deteksi objek, dan segmentasi gambar. Pada 2017, perkembangan KA mengarah kepada KA generatif, di mana model KA dapat menghasilkan teks, gambar, dan suara baru berdasarkan pola yang dipelajari dari data latih yang sudah ada. Model KA generatif yang saat ini sedang berkembang adalah Large Language Models (LLMs), di mana model ini mampu memahami dan menghasilkan teks dengan tingkat kualitas yang mendekati manusia, sehingga membuka berbagai peluang dalam bidang pendidikan dan penelitian. Cakupan KA secara visual dapat dilihat pada gambar di atas. Dalam konteks pendidikan, KA diposisikan sebagai sistem atau teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, KA dapat digunakan untuk personalisasi sesuai kebutuhan belajar peserta didik. Namun, selain diposisikan sebagai teknologi pendukung, pemahaman, pemanfaatan, dan pengembangan KA dapat diposisikan sebagai materi pembelajaran pada berbagai jenjang pendidikan. Pembelajaran coding dan KA akan dijelaskan pada bagian berikut. Gambar pertama, cakupan kecerdasan artifisial. Sumber diolah dari berbagai sumber. Dilansir dari naskah akademik, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial pada pendidikan dasar dan menengah dikeluarkan oleh Badan Standar, Kurikulum, dan Asesmen Pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Republik Indonesia.